Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ketiga dalam pelaksanaan pelatihan kurikulum ekonomi. Semoga hari ini menjadi hari yang baik dari hari yang kemarin. Saya selaku MC pada hari yang mulia ini ingin menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk yang pertama adalah kita akan mentadabbur surah Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, bagi bapak dan ibu yang pegang HP yang jelas silakan dibuka. Sebelum kita memulai kegiatan yang pertama, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan untuk tilawah yang akan disampaikan dibacakan oleh Ustaz Dadai Anwar. Dipersilakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqim
Sampaikan bacaan ayat Al-Quran surah Hikmah ayat 13 sampai 19. Semoga menjadi rahmat buat kita semua sesuai dengan janji Allah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tadabbur dari surah Al-Quran ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad SAW di persidangan waktu yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 15. Saya harap seluruhnya membuka Al-Quran yang ada di handphone atau di Quran itu sendiri, ya, untuk sama-sama kita mentadabburi. Ini ayat-ayat tentang pendidikan. Jadi apapun yang kita lakukan sumberkan, dasarkan kepada Al-Quran. Jadi apa yang kita kerjakan ini memang berdasarkan Al-Quran. Kalau ini dioperasikan kita belum familiar. Udah seluruhnya dibuka surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 19. Bagus sekalian. Jadi kelihatannya ini adalah suatu yang sangat sederhana. Dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Dan saya pakai gini, ini rata-rata kalau di kita nasihat itu dari ibu, ya, banyak peran orang tua ibu kepada anak daripada bapak. Padahal Al-Quran menyebutkan adalah bapak kepada anak. Maka kepada bapak-bapak di sini, dekati anak, ya, nasihati anak pada momen-momen yang paling tepat, ya. Berikan, misalnya kalau gambaran lagi gitu, bapaknya duduk sambil mancing anaknya di sebelah dan menasihati anaknya. Hai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Coba dibuka sebentar. Hai anakku, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman azim. Azim itu sifat Allah, al-azim, ya, besar, agung, adalah sifat Allah. Jadi seorang manusia yang berbuat syirik kepada Allah itu adalah kejahatan yang besar, ya, kriminalisasi yang paling besar. Kita bisa bayangkan, ya, tingkat kriminal yang paling besar menurut Islam bukan mencuri, bukan membunuh, ya, bukan berzina, bukan selingkuh, tapi apa? Syirik. Dan hampir kita tidak menyadari bahwasanya syirik ini adalah kejahatan yang paling besar. Mengapa? Karena yang dihapuskan eksistensinya oleh manusia adalah penciptanya, pemberi rezekinya, pengaturnya. Jadi Allah sendiri mengatakan siapa yang mensyarikatkan Allah itulah syirik, dan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi harus disampaikan
tanpa menyebutkan syirik, ini juga pengajaran yang salah. Nah, sebab Allah itu Maha Esa, itu Maha Agung, gitu kan ya. Tapi sebutkan juga hal-hal yang menyimpang daripada perbuatan syirik kepada Allah. Ini nasihat Luqman. Dan kita sebagai guru adalah penasehat. Ya. Maka saya sampaikan di sini, apapun profesi Bapak Ibu sekalian, guru diniyah kan atau guru selain diniyah, tanamkan itu. Apalagi di rumah, ya, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, ya, sampaikan. Membunuh oke, itu perbuatan jahat, ya. Berzina, mencuri itu perbuatan jahat, tapi syirik lebih jahat daripada membunuh. Syirik lebih jahat daripada mencuri. Kan ada yang dirugikan, Pak, kalau syirik itu enggak? Kalau kita berbuat syirik, yang dirugikan enggak? Enggak ada. Yang dirugikan adalah diri sendiri. Dan dia menyiapkan dirinya untuk api neraka. Ayat berikutnya pada ayat 14, bahwasanya insana fi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayhi ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang telah mengandungnya, ini kita ajari anak ini untuk berterima kasih. Jadi anak itu harus berterima kasih. Kepada siapa berterima kasihnya? Kepada orang tuanya yang telah mengandungnya dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, ya. Wali-walidayya, dan juga kepada kedua orang tua. Jadi bersyukur itu adalah kepada Allah dulu, baru kepada kedua orang tua. Dan kita hari ini, sejak kita jadi guru, sudah memposisikan diri sebagai orang tua. Kita diamanahi oleh kaum muslimin yang ada di sekitar kita untuk membina, mendidik anak-anak mereka kepada kita. Dan itu juga adalah anak kita di sini. Bapak Ibu di rumah anaknya mungkin 1, 2, 3. Di sini anaknya banyak. Ya, wali kelas, guru pembimbing, guru mapel, semuanya kita di sini sama-sama. Ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu datang kemarin benar-benar ingin benar-benar membimbing, membina, mengasuh, baru terakhir mengajar. Jadi yang diawali adalah membimbing, membina, mengasuh, baru mengajar. Kalau hanya datang mengajar, nggak ada apa-apanya. Ya. Saya datang kemarin hanya mengajar doang, Pak. Ngerti nggak ngerti terserah. Atau saya kejar dia supaya dia ngerti. Itu yang dibangun otaknya doang, hatinya, jiwanya tidak. Jadi saya minta kita semuanya hadirkan jiwa kita di sekolah ini, ya. Hadirkan jiwa kita di rumah, ya. Itu agar mereka bersyukur. Waskuruli wali-walidayya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Apabila keduanya memaksa kita atau seorang anak menjadi musyrik, an tusyrika bi ma laysa laka bihi, yang tidak ada ilmunya, wala tuti'huma,
mentaati. Jadi di sini pertama yang harus diajarkan kepada seorang ayah, kepada seorang guru adalah mengajarkan akidah. Ya, bahkan sebenarnya kalau bisa nih kita misalnya lepas dari kurikulum, ya, anak itu datang kemari nggak usah belajar yang lain, ya, nggak usah matematik, nggak usah IPA, nggak usah bahasa Inggris, nggak, tanamkan akidah dulu, ya, sampai dia taat dan takut kepada Allah. Saya pernah dengar ceramah itu, bikin kita gampang, tapi bikin takut pada Allah itu susah. Dan kata mereka di pesantren ini yang diawali adalah buat anak takut pada Allah. Dan tidak bisa tidak, gurunya, ustaznya harus takut pada Allah. Kalau gurunya, ustaznya ngeyel, jangan salahin kalau anaknya ngeyel juga. Anaknya nggak taat karena kita. Ya. Jadi yang ketiga ini, jadi setelah akidah, kedua adalah akhlak. Baru yang ketiga adalah apa? Ajari mereka struktur kepemimpinan tiada. Ya. Kita harus taat dan patuh kepada orang tua, oke, harus. Tapi untuk diajak kemusyrikan tidak, pada tuti rumah. Jangan ikuti. Siapapun di sini ya, yang mengajak kepada kemusyrikan, jangan ikuti. Menurut kalian cukup banget ya. Mantap, masya Allah. Kemudian ya bunaya innaka misqala dzarratin min khardalin fatakuna fi sahratin aw bis sama aw bil ardi. Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di malam buta atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ini pun kategorinya maksudnya kepada api. Jadi yakin bahwasanya perbuatan kita pamayak manis wala daratin fairayara, pamayak manis wala daratin sarayara, akan dihitung, akan diperlihatkan kepada kita. Dan yang ke-17, ya bunaya aqim shalah wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, laksanakan salat dan serulah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dzalika min azmil umur. Itulah perkara yang sangat penting. Jadi bagi kita alhamdulillah ya, seberat apapun, sesusah apapun, kita telah mencanangkan bahwasanya sholat dan baca Quran sebagai panglima. Kenapa? Itu min azmil umur. Coba lihat ya. Min azmil umur apa? Urusan yang paling penting, urgen. Ya, gawat darurat kalau ya. Jadi sholat itu ya, dan penegakannya adalah urusan sangat penting. Ya, UGD, unit gawat darurat. Iya, dari tolong mati. Maka penegakan syariat ini diawali dari sholat. Idza sholat, sholat amalu. Idza fasada, fasada amalu. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lainnya, zakatnya,
puasanya, hajinya baik, namun sholatnya buruk, ya, mau puasa terus, mau haji bolak-balik kayak gosokan. Ini yang paling penting. Kenapa? Dalam semua ibadah ada di dalamnya sholat dan baca Quran. Dan ini adalah min azmi qulub. Jadi setelah akidah adalah akhlak. Setelah akhlak adanya syariat. Setelah akhlak adanya qiyadah kepemimpinan, ketaatan. Baru belakangnya adalah syariat. Bapak sekalian, dari ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tentang 4 hal: akidah, akhlak, qiyadah, dan syariat. Jadi udah dari kecil diajarin siapa yang harus kamu taati, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu waktu dia berjalan dengan Rasulullah dalam berdua, ya. Dia menyatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Dia merasa udah benar, kan gitu ya. Wah, saya ini cintanya pada Rasulullah seperti saya mencintai diri sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak benar. Engkau mencintaiku lebih daripada engkau mencintai dirimu. Engkau mencintaiku lebih daripada mencintai diri. Jadi dalam skala prioritas Islam itu ada 3 skala prioritas. Baru ketiga di bawahnya itu dalam surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa asiratukum wa amwalun wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fatarabbasu hatta ya'tiya amri. Katakanlah, jika kamu mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, pekerjaan, sawah ladang, harta benda, rumahmu, lebih kau cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, fatarabbasu hatta ya'tiya amri. Tunggu, akan datang, ya, ketentuan Allah kepada orang yang salah menempatkan prioritas dalam kehidupan dan ketaatan. Ya. Maka kita harusnya di sini pertama dakwah. Kalau bisa kita tingkatkan lagi, bukan dakwah lagi, adalah jihad. Iya. Mau perang enggak? Ya. Hanya orang beriman yang mengatakan sami'na wa ata'na. Siap saya jihad di jalan Allah. Kan tingkat pertama ngajak, tablik, nyampein, mau ikut syukur, nggak mau ikut terserah, kan gitu ya. Namanya itu menyampaikan. Kedua, dakwah, ya. Ud'u man tabani, ajak dan orang-orang yang mengikuti, sudah ada keterikatan. Baru yang ketiga adalah jihad. Korbankan dirimu, korbankan hartamu, korbankan waktumu untuk Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Sampai dari situ kita. Berat banget, Pak. Sebenarnya nggak berat. Nafsu kita yang terlalu besar itu doang masalahnya. Sahabat kita yang terlalu besar dan dominan sehingga kita merasa berat dengan ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir di sini adalah tentang akhlak dalam berbicara. Tadi dimulai setengah 8 lewat berapa? Oke, sebentar lagi.
Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan Allah tidak mendengar orang-orang yang sombong lagi mengatakan ini. Ya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ia adalah suara keledai. Jadi inilah untuk mengapakan kita jangan sombong, ya. Jangan membanggakan diri, dan lunakkanlah suara. Ya, lunakkan suara bukan artinya pelan-pelan. Artinya ada 8 prinsip dalam berbicara. Ada kaulan sadidah, kaulan ma'rufah, kaulan baligho, kaulan syadidah, yang satu pakai sin, yang satu pakai sa. Ya. Dan yang terakhir kaulan sabilah, adalah perkataan yang dihasilkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Qumil laila ila qalila nisfahu aw inqus qalila aw jin alaihi wa rabbil qur'ana taqila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Dan Allah akan memberikan kepada mereka qaulan sakila. Indah sekali kalau kita semuanya mewajibkan diri untuk tahajud. Tahajud sunnah. Tapi boleh mewajibkan diri? Boleh mewajibkan diri. Ya, nanti kita secara tidak langsung perlahan-lahan Allah berikan kepada kita kaulan sakila, dan terhindar daripada kaulan keledai. Ya, perkataan keledai. Dan seburuk-buruk perkataan adalah perkataan itu kira-kira apa tuh? Ya, mirip-mirip kami dikit ya. Nah itu saja maksud saya, mudah-mudahan ayat ini menginspirasi, mendasari, menjadi fondasi dari kita mengajar. Ya, kalau kemarin itu ada 3 tahap yang sebagaimana disampaikan oleh Syedina Ali, dan hari ini kita langsung dari Allah dengan satu cerita dari Luqman dan kepada anaknya. Ini yang harus kita jadikan landasan kita mengajar. Mudah-mudahan ini terpatri dalam diri kita, ya, untuk selalu melihat ayat ini landasan kita dalam mengajar. Bila bisa lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.